Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Triski dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, meski sudah ada payung hukum yang jelas, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI masih menerima sejumlah keluhan terkait mekanisme pembayaran royalti yang dinilai masih lambat dan berbelit. Persoalan royalti musik menjadi pokok pembahasan Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI saat rapat dengar pendapat umum dengan Pusat Studi Ekosistem Musik. Dalam forum RDPU ini disampaikan sejumlah keluhan terkait mekanisme pembayaran royalti yang dinilai masih lambat dan berbelit. Padahal hak cipta musisi sudah dijamin Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta Permen Kumham Nomor 25 Tahun 2025. Meski sudah ada payung hukum yang jelas, keterlambatan pembayaran royalti masih kerap molor hingga berbulan-bulan. Benturan kepentingan antara pencipta lagu dengan penyanyi turut dibahas dalam forum ini. Selain itu, Pusat Studi Ekosistem Musik juga menolak pembekuan sementara lembaga pengelola royalti yang justru menghambat pembayaran. Para pencipta selama ini mendapatkan royalti cukup lama, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan paling lama gitu. Mereka tentu punya kebutuhan sebagai manusia yang hidup, mereka menginginkan lebih cepat. Oleh karena itulah titik ini bisa diselesaikan. Yang asalnya royalti dibayarkan berbulan-bulan setelah kejadian terjadi, ya bisa diselesaikan dengan satu tahap. Kemudian yang kedua, sementara ini dari pertemuan dengan Komisi 13 ada pembukuan. Mereka tentu saja tidak setuju dengan pembukuan tersebut, bahwa pembukuan diperlukan dalam hal untuk menata, untuk mengatur bolehlah, tapi jangan lama-lama banget. Mereka mintanya 1 bulan saja. Dalam pertemuan ini, DPR berkomitmen mendorong penyelesaian persoalan royalti secara adil dan transparan. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut norma yang diujikan di Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya terbatas pada harta benda hasil korupsi, namun juga harus mencakup kerugian negara secara luas. Komisi 6 DPR RI apresiasi langkah PT Timah dalam menggugat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gugatan ini dinilai sebagai upaya penting untuk memperjuangkan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam strategis. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut norma yang diujikan di Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya terbatas pada harta benda hasil korupsi, namun juga harus mencakup kerugian negara secara luas, termasuk kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ditimbulkan akibat praktik ilegal di sektor pertambangan. Saya mengapresiasi langkah PT Timah untuk berani melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi dengan makna baru yang ditambahkan adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusinya, pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini harus berubah definisinya menjadi kerugian negara yang ditimbulkan akibat aktivitas korupsi tersebut. Semuanya, jadi akibat aktivitas korupsi, sehingga kerugian negara berupa kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bukan hanya harta yang diperoleh akibat dari tindakan korupsi. Pembenahan Undang-Undang Korupsi diharapkan tidak hanya menyasar pada pertambangan timah, tetapi juga menjadi rujukan bagi sektor tambang lainnya. Selain itu, Rieke juga menekankan dukungan terhadap lahirnya peraturan presiden tentang mineral kritis dan strategis. Regulasi itu diyakini mampu memperkuat tata kelola pertambangan timah mulai dari hulu hingga ke hilir. Bari dan Bella, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Mahkamah Konstitusi tidak beralasan kuat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Parlemen di First Media, channel 18 ya. Persyaratan kalau dulu tuh ada syarat harus muslim gitu kan. Nah, persyaratan bahwa petugas harus muslim itu dihapuskan. Jadi non muslim juga bisa menjadi petugas haji untuk mengakomodir daerah-daerah yang memang muslimnya tuh minoritas kayak gitu. Maman Imanul Haq itu anggota Komisi 8 juga bilang dengan undang-undang ini kan membentuk kementerian, kenapa kementerian juga, jadi secara menyeluruh sebenarnya kan, selain hal-hal itu bahwa pembinaan tuh dimulai dari start dari mulai pembinaan di tanah air itu udah berjalan. Anggota Balik Bu Seli Andriani Gantina juga bilang kalau benar tadi katakan Nuki juga menyampaikan bahwa jaminan sosial, jaminan kesehatan juga itu harus terjamin. Karena mereka kan pekerja sektor informal yang selama ini memang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Tapi memang ada salah satu diskusi itu pernah menghadirkan Ketua Komisi 13 Pak Willy. Itu menyebutkan ini akan dikulik lagi nih Undang-Undang Hak Ciptanya. Apakah memang perlu direvisi atau sebenarnya sudah cukup, bahasanya sudah cukup umum diatur, cuman mungkin implementasi peraturan teknis di bawahnya, mungkin permennya mungkin yang harus menyesuaikan. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, revisi Undang-Undang TNI merupakan produk hukum yang telah melalui proses panjang dan penuh pertimbangan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyampaikan seluruh ketentuan dalam revisi Undang-Undang TNI telah melalui proses pembahasan yang mendalam. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Mahkamah Konstitusi tidak beralasan kuat. Ia menyatakan seluruh ketentuan dalam revisi Undang-Undang TNI telah melalui proses pembahasan yang mendalam. Utut menyebut, ketentuan itu telah dibuat dengan dasar hukum yang kuat, serta tidak melanggar prinsip pemisahan kewenangan antar lembaga. Batas usia dinas aktif prajurit TNI menjadi salah satu gugatan pemohon uji material. Utut menilai, aturan batas usia sudah mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi prajurit. Ini adalah pekerjaan yang menuntut pengabdian. Ini profesi yang udah kontrak mati. Ya kalau udah di situ udah diperintah, ini yang wafat kebenaran istrinya usia hamil 7 bulan. Jadi kalau ditanya konsideran utama keadilan sosial. Kalau umur 53 anaknya belum mentas. Tetapi kok kenapa enggak 58? Karena terlalu banyak itu kan budget negara atau backroutingnya kan belum kuat. Ini undang-undang yang menurut saya memberi kejelasan. Kalau dulu kan nggak ada aturan harus mundur, sekarang masuk 14 kementerian lembaga mundur. Nah, saya pada kesempatan ini berterima kasih ke Prof. Bayu. Menurutnya, penyempurnaan aturan ini bukan semata untuk memperpanjang masa dinas atau kedudukan jabatan, melainkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi seluruh prajurit yang mengabdikan jiwa dan raga bagi negara. Fajar Ilhami dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Anggota BKSAP DPR RI Sigit Purnomo menyoroti penurunan anggaran konservasi laut dari 1,8 triliun di 2024 menjadi 1,5 triliun di 2025. Sigit menegaskan pentingnya dukungan nyata terhadap konservasi laut, baik dari sisi legislasi maupun anggaran. Indonesia menempati peringkat rendah 162 dari 180 negara dalam Environmental Performance Index atau EPI 2024 yang menilai kinerja keberlanjutan lingkungan. Meskipun beberapa instrumen hukum terkait konservasi terus dikembangkan, beberapa pihak masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang belum berupaya secara maksimal. Anggota BKSAP DPR RI Sigit Purnomo menyoroti penurunan anggaran konservasi laut dari 1,8 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 1,5 triliun rupiah di tahun 2025. Sigit menegaskan pentingnya dukungan nyata terhadap konservasi laut, baik dari sisi legislasi maupun anggaran. Menurutnya, laut merupakan sumber penghidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Tentu semua di atas dari semua proses ini tentu adalah bagaimana keberpihakan anggaran terhadap program ini. Memang tadi dilaporkan bahwa untuk konservasi laut sendiri mengalami penurunan terhadap anggaran gitu.
Saya kira ke depan penting bagi kita semua kembali mendorong pemerintah sekali lagi agar supaya terkait dengan konservasi laut yang kita sadari adalah menjadi salah satu bagian penting dalam rangka penyejahteraan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang berada di kawasan pesisir ya, dan semua pihak yang ada di lingkaran itu sendiri. Nah, kita berharap kebijakan itu bisa betul-betul bisa terrealisasi. Legislator fraksi PAN tersebut mencatut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam dan mengimbau seluruh stakeholder yang terlibat agar proaktif menumbuhkan kesejahteraan nelayan. Dari Tangerang, Banten, Tiara Mustika, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti berharap program seperti Korea-Korea Selekau atau KKS dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk turut mengembangkan pembinaan atlet muda di berbagai cabang olahraga. Dalam upaya mendorong kemajuan sepak bola nasional, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bertemu dengan 8 pemain muda Indonesia penerima program beasiswa Korea-Korea Selekau yang akan menjalani pelatihan selama 1 tahun di Portugal. Ke-8 pemain muda tersebut yakni Aga, Dio, Indra, Juhdan, Mufid, Farel, Wisnu, dan Maulana Fadli. Mereka akan berlatih bersekolah dan bertanding di Portugal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai, perjuangan para pemain muda tersebut tidak mudah. Mereka telah melalui berbagai proses seleksi hingga akhirnya dinilai layak mendapatkan kesempatan berlatih di Portugal. Ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, melalui berbagai proses yang kemudian mereka bisa menunjukkan bahwa mereka patut dan layak diapresiasi dengan cara diberikan ruang untuk bisa menggapai harapan dan cita-cita mereka di dunia persepak bolaan. Dan Pak Justinus selaku beliau yang mendampingi melatih mereka selama ini tentu mempunyai idealisme yang harus kita dukung. Idealisme untuk mampu menghadirkan pemain-pemain bertaraf internasional dari Indonesia. Naturalisasi yang selama ini sudah berjalan, saya kira ini menjadi bagian untuk bisa memperkuat semangat anak-anak. Mai Esti berharap program seperti Korea-Korea Selekau dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk turut mengembangkan pembinaan atlet muda di berbagai cabang olahraga. Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemangkasan masa tunggu haji menjadi harapan jutaan umat di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, DPR RI menegaskan langkah ini tidak boleh hanya terkait dengan kecepatan, melainkan juga keadilan dan proporsi kuota antar daerah. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Persyaratan kalau dulu tuh ada syarat harus muslim gitu kan. Nah, persyaratan persyaratan bahwa petugas harus muslim itu dihapuskan. Jadi non muslim juga bisa menjadi petugas haji untuk mengakomodir daerah-daerah yang memang muslimnya tuh minoritas kayak gitu. Maman Imanul Haq itu anggota Komisi 8 juga bilang dengan undang-undang ini kan membentuk kementerian. Kenapa kementerian juga? Jadi secara menyeluruh sebenarnya kan, selain hal itu bahwa pembinaan tuh dimulai dari start dari mulai pembinaan di tanah air itu udah berjalan. Anggota Balik Bu Seli Andriani Gantina juga bilang kalau benar tadi katakan Nuki juga menyampaikan bahwa jaminan sosial, jaminan kesehatan juga itu harus terjamin karena mereka kan pekerja sektor informal yang selama ini memang tidak dilindungi oleh undang-undang tenaga kerjaan ya. Tapi memang ada salah satu diskusi itu pernah menghadirkan Ketua Komisi 13 Pak Willy itu menyebutkan ini akan dikulik lagi nih undang-undang hak ciptanya. Apakah memang perlu direvisi atau sebenarnya sudah cukup, bahasanya sudah cukup umum diatur, cuman mungkin peraturan teknis di bawahnya, mungkin permennya mungkin yang harus menyesuaikan. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, DPR RI terus mendorong agar setiap kebijakan yang menyentuh urusan ibadah haji dijalankan dengan prinsip transparan, adil, dan berkeadilan sosial.
Bagi rakyat, haji bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tapi juga impian seumur hidup yang harus dijaga kemurniannya dari segala bentuk ketimpangan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Persoalan penyelenggaraan ibadah haji dari tiap tahunnya selalu menjadi persoalan yang tidak kunjung usai. Sejumlah persoalan seperti keterlambatan transportasi, akomodasi, catering, dan fasilitas yang tidak memadai dianggap sebagai akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji serta kurangnya antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, termasuk dugaan pelanggaran yang perlu diselidiki lebih lanjut. DPR RI berkomitmen terus melakukan perbaikan pelaksanaan ibadah haji demi optimalisasi pelayanan jemaah dari sisi akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan, termasuk mengatasi masalah daftar tunggu haji yang cukup panjang bagi jemaah tanah air. Diketahui kuota haji Indonesia saat ini ditetapkan berdasarkan keterwakilan masyarakat yang beragama Islam di setiap provinsi. Artinya, ada daerah yang daftar tunggunya di bawah 20 tahun dan ada juga yang hampir 45 tahun. Selama ini berdasarkan keterwakilan umat muslim per provinsi, maka akan ketemu daftar tunggu yang berbeda-beda. Ada yang cukup lama, ada yang masih di bawah 15 tahun. Tapi secara proporsi dibagikan, kalau 5.400.000 dibagi 221.000 atau 203.000, sebagaimana peruntukannya oleh undang-undang, ternyata daftar tunggunya 26 tahun rata-rata. Menyikapi adanya usulan kebijakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terkait pemerataan daftar tunggu haji untuk tahun 2026 menjadi sekitar 26 tahun dari 48 tahun yang selama ini sudah berjalan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendukung penuh kebijakan tersebut, namun perlu melalui kajian yang mendalam agar semangat pemerataan dan keadilan tentang keberangkatan haji dapat terwujud. Ini menarik, usulan Menteri Haji ini patut dikaji dan Komisi 8 meminta dilakukan dulu sosialisasi. Kenapa perlu sosialisasi? Pertama, posisi jamaah haji Indonesia sekarang sudah ada yang lunas tunda. Lunas tunda ini sebetulnya kewajiban pemerintah memberangkatkan tahun ini. Karena kemarin dia sudah membayar lunas, tapi karena kuotanya tidak sampai, dia mundur. Dengan jumlah pendaftar haji mencapai lebih dari 5 juta orang, Indonesia menjadi negara dengan daftar tunggu haji terpanjang di dunia. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menemukan formula terbaik yang tidak hanya adil secara administratif, tetapi juga berkeadilan sosial bagi seluruh umat Islam di tanah air, termasuk simulasi menyeluruh terhadap data jemaah haji di setiap provinsi. Beberapa waktu yang lalu memang secara di rapat masih perlu didalami, tetapi paling tidak keinginan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk meratakan dari keseluruhan masa tunggu yang sangat variatif, ada yang 45 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 26 tahun, ada yang bahkan ada yang 25 tahun, sangat variatif. Nah ini pertimbangan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh itu untuk asas keadilan dari keseluruhan, disimulasikan, dibagi dengan jumlah kota haji dan masa tunggu menjadi 26 tahun. Saya kira ini perlu kita dalami dan bagaimana ketentuannya, berapa sih jumlah dari keseluruhan, dari jumlah setiap provinsi jadinya kalau disamakan 26 tahun. Nah kita lihat itu. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan akan membagi kuota sebesar 221.000 ke seluruh provinsi Indonesia dengan asas pemerataan menggunakan dasar jumlah daftar tunggu. Kita mendapatkan kuota yang sama dengan tahun lalu 221.000 dan sekarang ini kita akan segera membaginya ke provinsi-provinsi. Tahun ini kita berusaha membagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kebijakan pembagian jumlah daftar tunggu dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh
Dan hal ini akan menciptakan keadilan yang merata dalam daftar tunggu haji dari Aceh sampai Papua, yakni rata-rata 26,4 tahun. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berwisata tentu inginnya yang paket lengkap ya. Ada wisata sejarah, alam, kemudian budaya, kulinernya, bahkan sekaligus tempat-tempat yang bisa untuk hangout nih. Nah, katanya ada tempat yang seperti itu, Alfat, paket lengkap. Ini salah satunya adalah Penang di Malaysia nih pemirsa. Bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda. Nah, Penang atau Pulau Pinang ini merupakan negara bagian dari Malaysia yang terletak di pantai barat laut Semenanjung Malaysia dekat dengan Selat Malaka. Nah, lalu apa saja nih tempat wisata rekomendasi di Penang, Malaysia versi Intips? Pemirsa tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai tempat wisata yang paket lengkap nih, Alfat. Nah, memang Penang ini menyimpan banyak tempat unik untuk dikunjungi pemirsa. Mulai dari Georgetown yang dipenuhi mural dan juga bangunan bersejarah, hingga kuil megah Kelok, si tempel dengan pagoda 10.000 Buddha. Nah, pemirsa, ada pula Penang Hill juga menjadi tempat nongkrong kopi hutan di ketinggian. Emperor Village yang menawarkan ini, Elisa, suasana trekking dan kuliner otentik, serta Hinbas Depot, pusat seni dan kreativitas anak muda. Katanya nih, Alfat, buat pecinta laut juga nih, melihat pantai, ada juga Oceano Symphony yang merupakan kafe tapi juga pantai dengan suasana santai dan juga makanan yang menggugah selera tentunya. Udah deh, daripada kita jelasin satu-satu ya, kita ajak pemirsa langsung nih untuk menyaksikan tayangan khusus rekomendasi tempat berlibur di Penang, Malaysia dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah kamu sedang mencari lokasi liburan yang di dalamnya kamu bisa menemui wisata sejarah, alam, budaya, kuliner, bahkan tempat hangout sekaligus? Jika iya, Penang di Malaysia dapat menjadi destinasi liburan kamu selanjutnya. Penang atau Pulau Pinang merupakan negara bagian Malaysia yang terletak di pantai barat laut Semenanjung Malaysia, dekat Selat Malaka. Wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, Pulau Pinang dan Seberang Perai. Lalu, apa saja sih rekomendasi tempat wisata di Penang versi Intips? Yuk kita kulik satu persatu. Georgetown. Ibu kota Pulau Pinang ini menjadi daya tarik wisata dengan ragam tempat berlibur yang dapat dikunjungi. Ada hotel-hotel bersejarah, galeri inovatif, butik-butik dengan koleksi terbaru, dan jalanan dipenuhi toko zaman kolonial berwarna pastel. Tak jauh dari Georgetown terdapat Armenian Street, sebuah jalan ikonik dengan mural-mural di dinding jalanannya.
Jalan ini menawarkan pengalaman berwisata sejarah lewat gedung-gedung dan kuil-kuilnya. Apabila menyambangi kawasan ini, pastikan untuk berpose di depan salah satu muralnya yang paling ikonik, yakni Children on a Bicycle, karya seorang seniman Armenia. Kekloksi Temple. Salah satu lokasi yang menarik lainnya di Penang adalah Kekloksi Temple, salah satu kuil Buddha terbesar di Asia Tenggara. Daya tarik utama dalam kompleks ini adalah pagoda 10.000 Buddha berlantai 7 yang menarik perhatian dengan 10.000 patung Buddha dari Pualam dan Perunggu, dan patung perunggu Kuan Yin, Dewi Welas Asih setinggi 302 meter. Pengunjung dapat mendaki ke puncak pagoda menggunakan tangga yang curam dan dapat melihat pemandangan Penang. Namun jangan khawatir, kini Kekloksi Temple sudah memiliki lift miring atau funikular untuk mengangkut pengunjung ke tingkat atas kuil yang terletak di lereng bukit, seperti menuju patung Dewi Kuan Yin dan menikmati pemandangan kota. Cukup membayar Rp3 atau sekitar Rp11.000, pemirsa bisa menikmati sensasi menaiki lift ini. Penang Hill. Penang Hill adalah resor bukit yang terdiri dari sekelompok puncak di Pulau Penang, Malaysia. Bukit Penang mencakup sejumlah bukit dengan titik tertinggi di Bukit Barat yaitu 833 meter atau 2.733 kaki di atas permukaan laut. Tempat ini digunakan sebagai tempat peristirahatan selama periode kolonial Inggris dan sekarang menjadi tujuan wisata populer di Penang. Bagian atas bukit dapat diakses melalui Penang Hill Railway dari stasiun pangkalannya di Hill Railway Station Road. Di puncak Penang Hill terdapat sebuah kafe bernama Kopi Hutan. Sesuai namanya, kafe ini dikelilingi hutan yang membuat suasana menjadi teduh dan syahdu. Cocok untuk pemirsa yang ingin sejenak menepi dari hiruk-pikuk kota. Dapat kopi, kue, serta aneka minuman yang disajikan dengan tampilan yang cantik dan menggugah selera. Dengan ketinggian di atas 730 meter, Kopi Pohon menjadi kafe tertinggi yang ada di Penang. Emperor Village. Ingin mencoba sensasi trekking lalu ditutup dengan makan di kafe bernuansa China? Emperor Village dapat kamu jadikan salah satu destinasi yang terbilang hidden gem, tersembunyi namun memberikan pengalaman tak terlupakan. Untuk mencapai tempat ini, pemirsa dapat melakukan trekking sekitar 45 menit hingga 1 jam menyusuri bukit yang dikelilingi dengan hutan teduh. Setibanya di sana, pemirsa akan disuguhkan suasana tenang dan suguhan makanan yang memanjakan lidah. Cocok untuk kamu yang senang berpetualang santai dengan alam. Hinbas Depot. Lokasi ini pasti disenangi segala kalangan dari segala kategori usia. Hinbas Depot sesuai namanya merupakan garasi bus atau tempat pemberhentian terakhir bus. Namun kini, tempat ini disulap menjadi tempat yang super kece oleh para seniman lokal maupun mancanegara. Di sini terdapat berbagai pameran setiap minggunya dengan tema yang berbeda seperti pameran seni ini. Untuk kuliner, jangan khawatir. Di sini banyak sekali bazar makanan dari berbagai negara dan spot cafe yang instagramable banget. Terdapat pula pertunjukan live music yang bisa membuat liburan kamu menjadi makin asik. Oceano Symphony. Untuk kamu para pecinta pantai, Oceano Symphony ini dapat menjadi salah satu list yang wajib kamu kunjungi. Terletak di wilayah Tanjung Bungah, Pulau Pinang, kafe ini menawarkan suasana pinggir pantai dengan pasir putih, dengan makanan yang juga memanjakan lidah Anda. Itu tadi berbagai lokasi seru yang bisa kamu kunjungi saat berkunjung ke Pulau Pinang atau Penang, Malaysia. Semoga dapat menjadi bucket list tempat liburan kamu selanjutnya. Bye-bye! Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di ujung acara kami informasikan kepada Anda saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen.
Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami di TVR Parlemen atau di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purbadan, rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.